Ilmu pengetahuan atau sains adalah himpunan pengetahuan manusia yang dapat dilakukan melalui proses pengkajian yang dapat ditalar atau diterima oleh akal manusia itu sendiri. Pengertian teknologi sendiri adalah keterampilan melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih mudah anggota tubuh manusia, panca indera, dan otak manusia. Iptek adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Iptek memiliki pengaruh positif dan negatif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam berbagai aspek. Jadi, dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau Iptek ini, salah satu contohnya yaitu masyarakat dapat mengetahui berbagai potensi calon pemimpinnya melalui tayangan proses debat yang disiarkan langsung oleh televisi. Dan pastinya hal ini sangat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi terkini dengan lebih cepat. Jadi, dengan adanya pengaruh Iptek ini benar-benar memberikan manfaat yang begitu besar bagi masyarakat. Dengan adanya Iptek mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti dengan adanya aplikasi belanja online, kita tinggal menunggu barang yang sudah dipesan datang dikirimkan oleh kurir. Seperti yang terlihat pada video berikut ini. Dengan adanya kemajuan Iptek, sekarang sudah banyak website yang dapat mempermudah mencari informasi seperti mencari lowongan kerja secara online. Hasil seni budaya daerah semakin diminati, sehingga dapat melestarikan budaya daerah. Dengan adanya Iptek mempermudah kita memperoleh informasi-informasi yang ada di belahan bumi lainnya, seperti mengetahui informasi-informasi atau kejadian-kejadian yang ada di negara lain. Dalam perkembangan Iptek, sarana dan prasarana juga sudah berkembang di bidang militer. Di video ini bisa dilihat bahwa negara Indonesia sudah memiliki sarana dan prasarana militer yang cukup canggih dan modern. Dengan begitu, negara kita bisa mempertahankan diri dari ancaman yang datang dari luar dan dalam negeri. Sedangkan pada zaman dahulu, negara kita harus mempertahankan diri menggunakan senjata tradisional dan bambu runcing dari ancaman luar. Dengan perkembangan Iptek ini dapat membantu proses pembuktian tindak kejahatan. Salah satu contohnya adalah kamera CCTV, seperti yang terlihat pada rekaman CCTV di atas. Dalam rekaman CCTV terjadi tindak kejahatan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh dua orang pria. Dengan adanya rekaman CCTV ini dapat menjadi bukti dan mempermudah pihak berwajib untuk menangkap kedua pelaku curanmor. Pun contoh lain dalam aspek pendidikan yaitu mempermudah para siswa dan siswi dalam media pembelajaran. Contohnya seperti siswa dan siswi kini tidak lagi memakai lembar jawaban karena bisa memakai gadget atau komputernya masing-masing. Dahulu, masyarakat belum mengenal yang namanya teknologi.
sehingga masyarakat melakukan komunikasi melalui surat menyurat. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih, kini masyarakat dapat melakukan komunikasi melalui ponsel dan alat canggih lainnya. Perkembangan teknologi ini dapat menjadikan jarak yang tadinya jauh menjadi terasa lebih dekat. Bisa dilihat dalam video ini sebuah robot yang dapat melakukan pekerjaan manusia dengan cukup efisien. Jika dikembangkan lebih jauh lagi, robot ini dapat baik membantu dalam berbagai bidang pekerjaan. Ini sudah menjadi bukti bahwa iptek dapat berperan penting dalam perkembangan industri. Robot ini dapat menggantikan tenaga kerja manusia dengan sepenuhnya. Gaya hidup konsumtif merupakan gaya hidup di mana seseorang membeli sesuatu secara berlebihan dengan mengutamakan keinginannya daripada kebutuhannya. Biasanya dilakukan secara online melalui sebuah aplikasi. Secara ekonomi, hal ini menyebabkan pemborosan. Contohnya seperti check out barang-barang dari luar negeri secara berlebihan. Perkembangan iptek juga dimanfaatkan dalam pemasaran narkoba. Pemasaran narkoba biasanya dilakukan dengan bertransaksi secara online atau dalam jaringan daring. Barang-barang yang dimaksud tersebut biasanya ditawarkan dengan nama atau kode rahasia dan dikirimkan dengan beragam kamuflase. Pengiriman dilakukan melalui kurir online atau melalui kargo. Hal ini dianggap karena lebih aman dan lebih praktis untuk sampai ke rumah pengguna. Untuk pembicaraan lebih mendetail menyangkut barang yang dimaksud, biasanya akan dilakukan pembicaraan pribadi antara penyedia dan pembeli melalui chat pribadi. Contohnya seperti di video ini. Di video tersebut memperlihatkan dua orang pria yang bertransaksi secara online melalui chat pribadi. Pengiriman dilakukan oleh penyedia dengan menyimpan barang tersebut di suatu tempat tersembunyi dan pembeli menyusulnya lalu mengambilnya secara diam-diam. Dengan adanya iptek dapat mempermudah suatu berita tersebar luas secara cepat. Namun, tidak semua berita dapat dibuktikan kebenarannya. Seperti pada beberapa berita mengenai politik yang tersebar adalah hoax. Hoax sendiri dapat mengakibatkan kericuhan massa. Kini internet dapat digunakan oleh siapa saja, tanpa harus meminta izin. Di tangan kelompok radikal dan terorisme, media internet menjadi media efektif dalam peningkatan jaringan komunikasi, maupun sebagai alat propaganda yang bisa digunakan sebagai sarana rekrutmen baru. Bahkan, media internet digunakan untuk menyebar pesan dan tindak kekerasan. Hal ini sangat berbahaya. Adanya teknologi yang semakin canggih tidak menutup kemungkinan masyarakat melakukan pelanggaran, seperti pelanggaran hak cipta, di mana orang-orang bisa mendapatkan salinan dengan mudah dari situs. Pelanggaran hak cipta yang sering terjadi yaitu penjiplakan karya tulis, salah satunya buku yang dijadikan e-book tanpa seizin pemilik karya. Kemudian, lagu menyediakan link download di sebuah situs tanpa lisensi. Dahulu, nelayan menangkap ikan masih menggunakan jaring ikan. Kini, banyak nelayan menangkap ikan secara ilegal menggunakan bahan peledak, supaya nelayan mendapatkan hasil yang melimpah. Karena setelah teknologi berkembang, banyak pabrik-pabrik yang merakit bom ikan. Penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan dapat merusak sumber daya laut dan harus adanya pemberian sanksi pidana. Hal ini diatur dalam Undang-Undang 45 Tahun 2009, Pasal 84 Ayat 1-4. Dampak negatif iptek dalam aspek sosial budaya yaitu banyaknya perusahaan-perusahaan yang sudah memakai alat canggih seperti halnya robot yang dapat memberikan pengaruh negatif karena sumber daya manusia tidak lagi terpakai atau tidak lagi dipekerjakan, yang semakin banyaknya pengangguran di mana-mana. Dengan semakin canggihnya teknologi saat ini dapat menggantikan pekerjaan manusia sehingga semuanya serba lebih mudah. Namun, sumber daya manusia tidak lagi terpakai secara maksimal.
Pengaruh negatif lainnya dari adanya kemajuan iptek ini, remaja maupun orang dewasa sekarang lebih cenderung sibuk sendiri terhadap ponselnya masing-masing ketika sedang berkumpul bersama teman-temannya, atau bisa dibilang juga dengan generasi menunduk. Selain itu, pengaruh negatif dari adanya kemajuan iptek yaitu anak-anak akan mudah membuka situs apapun melalui ponsel mereka, termasuk situs yang tidak sepantasnya ditonton oleh anak di bawah umur. Terkadang juga, ketika sedang mencari informasi di internet, secara tiba-tiba muncul gambar atau video yang tidak senonoh atau tidak pantas. Pengaruh negatif lain dari adanya kemajuan iptek ini yaitu terlihat pada kalangan anak-anak maupun remaja. Salah satunya terjadi pada kasus remaja yang kecanduan bermain game online pada ponselnya sehingga mengakibatkan gangguan saraf. Makin berkembangnya teknologi sangat mempengaruhi attitude atau etika, seperti hilangnya rasa hormat kepada orang tua, terutama di kalangan remaja. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai filter budaya asing yang bersifat negatif. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan dalam menghadapi perkembangan iptek. Mempelajari budaya tradisional agar tidak tergantikan oleh kebudayaan asing. Bersikap kritis terhadap perubahan iptek yang terjadi. Melakukan pengawasan terhadap anak di bawah umur dalam penggunaan teknologi.